Bab ke-11, bertemu kembali di villa. Seorang wanita cantik pernah mengatakan pada gadis belia beberapa tahun yang lalu. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, percayalah, semua itu sudah ada dalam takdir yang Tuhan gariskan. Kalau sekarang Nara sedih karena teman Nara mengambil sesuatu milik Nara yang berharga, pasti esok Tuhan akan mengganti dengan yang lebih baik lagi. Ikhlaskan ya, sayang. Nara harus memaafkan, hapus rasa benci itu. Karena benci itu penyakit hati. Naranya mama gadis yang cerdas, baik dan kuat. Sekarang tersenyum, ayo, senyum untuk mama. Di bawah pohon rindang itu, Nara sedang bermain ayunan dan menangis terseduh-seduh karena kotak musik hadiah dari sang mama hancur, akibat keusilan teman kecilnya. Padahal kotak musik itu hadiah ulang tahun Nara ke-10 dari Mama Dinar yang khusus dibeli di Eropa. Mama mau kemana? Mama Dinar tersenyum manis. Sangat manis. Lalu mengecup kening Nara dengan lembut. Mama pergi dulu sayang. Ingat pesan Mama. Jangan pernah tanamkan kebencian di hati kamu. Mama sayang Nara. Nara menatap Mama Dinar dengan tatapan kebingungan, tangisnya semakin kencang, kala melihat Mama Dinar dibawa pergi oleh dua manusia berbaju putih. Mama, jangan tinggalin Nara. Jerit Nara dengan napas tersengal-sengal. Dia menepuk pelan pipi Nara, ia begitu khawatir melihat dahi Nara dipenuhi oleh keringat. Lah, lo mimpi buruk? Tanya Gea yang sudah berhasil membangunkan Nara. Teman dari Nara itu mengambil beberapa lembar tisu yang Janeson sodorkan dari depan. Dengan lembut dia mengusap peluh Nara yang bercucuran. Minum dulu, Ra. Janeson kembali mengulurkan botol mineral dari kursi depan. Sesekali matanya melirik ke depan takut menabrak kendaraan yang sedang berlalu lalang. Thanks. Nara segera meminum air dari dalam botol itu, dengan tangan gemetaran. Sudah lama ia tidak pernah memimpikan Mama Dinar. Tapi malam ini, mimpi itu terasa begitu nyata. Mama Dinar seolah datang dan merasakan luka batinnya saat ini. Apa Nara harus lupain kejadian tadi, Ma? Apa Nara harus ikhlasin semua yang udah terjadi? Nara udah banyak ngalahnya Mama. Nara mulai lelah, batin Nara sembari menyandarkan kepalanya pada kaca mobil. Bebep lo nggak apa-apa kan? Tanya Ga khawatir. Nara memutar kepalanya tanpa beranjak dari sandarannya di kaca mobil. Gue nggak apa-apa, tadi mimpi buruk. Mungkin karena gue nggak baca doa tadi pas mau tidur. Jawab Nara membuat Gea memukul pelan paha sahabatnya. Ih, lo sih langsung main ngebu aja. Gue biasanya kalau tidur nggak pernah baca doa. Mimpinya malah indah-indah tuh. Celetuk Janeson membuat Gea dan Nara berseru heboh. Ajaran sesat lo. Cibir Nara. Janeson hanya terkekeh-kekeh mendengar protes yang Nara lontarkan. Sementara Gea, gadis itu sudah heboh mencubit-cubit lengan Joe dengan gemas. Untung sayang. Kalau nggak udah gue buang di jembatan layang tadi. Selorohnya berhasil menciptakan aura masam dari wajah Janeson. Sadis banget sama yang sendiri, memangnya beneran tega. Tega atuh. Nanti gue nyari lagi yang made in luar negeri kalau lo sampai isdes bye. Ucap Gea tepat di sebelah wajah Janeson. Cowok itu melotot, dengan gemas mencubit pipi Gea sampai maju ke depan. Sakit bye. KDRT lo. Bilang maaf dulu. Gea meringis sembari mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, maaf. Lepasin dong, sakit tahu. Merasa tak tega, akhirnya Janeson melepaskan cubitannya di pipi mulus Gea. Gue berasa jadi capung goreng di belakang. Lirih Nara yang direspon pelukan manja oleh Gea. Rajo KDRT sama gue, Rah. Adu Gea sembari mengusap-usap pipinya yang panas. Gue aduin antara ke tante nah. Biar mampus si Joe. Ucap Nara sembari tersenyum penuh arti. Ia masih ingat betul pesan Tante Helena pada Joe tadi sebelum berangkat. Mendengar ancaman dari Nara, Janeson buru-buru mengeluarkan jurus rayuannya. Ya ampun Ra, lo percaya sama dui gue? Tadi gue cuma gemes doang. Ya kali gue mau KDRT, belah duren aja belum. Masa mau gue aniaya sih? Fight lebih dari kasusnya Billiard si numpang tenar itu dong gue nanti. Tutur Joe. Bye, kapan hari lo kan minta makeup yang lagi booming itu? Nanti gue beliin ya, ya? Ya! Rayu Janeson kembali. Nara mencebik melihat Gea sudah mulai ceria kembali hanya gara-gara suapan yang diberikan si tengil Janeson. Lo jadi cewek gampangan banget deh. Nara mengatupkan mulutnya rapat-rapat setelah melontarkan kalimat itu untuk Gea. Yang seharusnya mendapat julukan gampangan itu adalah dirinya. Ya, harusnya memang tertuju padanya. Kalau dia tidak gampangan, mungkin tadi ia tidak akan ikut terbawa suasana kenikmatan yang Elang ciptakan. Mengingat hal itu Nara jadi bergidik ngeri. Tidak. Tidak. Tadi dia sudah berusaha untuk memberontak, tapi tenaga Elang terlalu kuat.
Membuat Nara jadi kehabisan tenaga dan berakhir pasrah. Jadi jika ada yang patut dipersalahkan, orang itu hanyalah Elang. Di sini Elang yang brengsek bukan Nara yang gampangan. Semua kesalahan terletak pada Elang Bimantara. Nara hanyalah korban enak-enak. Ya ampun. Hah? Lo kenapa sih? Gia mencubit pelan lengan Nara, membuat gadis itu langsung terkesiap. Meringis karena baru merasakan panas pada lengannya. Kayaknya yang suka KDRT itu lo deh. Bukannya Joe. Hei! Kesal Nara berhasil menciptakan gelak tawa dari cowok tampan yang sedang fokus menyetir di depan sana. Lo baru sadar lah. Gue gak lagi ngomong sama lo. Ketus Nara. Jameson memasang wajah kecut, tapi tetap tertawa karena mendengar kekasihnya saat ini sedang heboh tidak terima dengan ucapan Naraya. Lo kadang-kadang emang bisa banget jadi musuh dalam jeram ya, babe. Makasih lo ya. Makasih. Celoteh Gia sambil melengos bersedekap dada. Ngambek. Bodoh. Ucap Gia sebal. Merajuknya Gia yang terlalu lama akhirnya berujung dengan dengkuran halus yang terdengar lirih dari bibir mungilnya. Gadis itu kebabalasan tertidur dengan posisi seperti semula. Hanya saja kepalanya yang tersungkur ke depan. Teler nih anak. Nara terkekeh pelan, kemudian membenarkan posisi tidur Gia agar nyaman. Sekitar 20 menit setelah Gia tertidur, mobil milik Jameson akhirnya sampai juga pada lokasi tujuan. Dapat Nara lihat teman-teman Joe sudah datang terlebih dahulu. Gia yang masih mengantuk, terpaksa harus berjalan sembari terseok-seok di rangkulan Nara. Gadis itu terus merengek meminta segera istirahat di dalam villa. Kalau ujung-ujungnya tidur, mending gak usah ikut my baby. Cibir Joe yang sedang berjalan di belakang dua gadis cantik itu sembari membawakan tas milik keduanya. Di samping itu mobil Elang terlihat baru memasuki halaman luas villa milik Galuh. Nara mulai pucat pasti melihat cowok itu turun dari mobilnya. Tidak perlu ditanya bagaimana pandang mata saat ini tengah menatap wajah tampan Elang yang warna-warni. Rata-rata semua mata melotot dengan mulut menganga. Seorang Elang Bimantara datang dengan wajah babak belur. Jelas, membuat semua teman-temannya langsung menyerbunya dengan sederet pertanyaan penasaran. Lo habis tawuran sama siapa? Anjing! Bibir lo bonyok parah. Seloroh David dengan tatapan intens. Sumpah! Ini luka asli, Lang? Tanya Jameson penasaran. Cowok itu dengan kurang ajarnya menekan luka di tulang pipi Elang, membuat sang empu meringis kesakitan. Bangsat! Lo bosen hidup, ha? Bentaknya sontak membuat teman-temannya mundur serempak. Siapa yang udah berani bikin muka lo babak belur? Bilang sama gue! Kali ini Galuh menepuk dadanya, seolah pasang badan. Akan membelah Elang mati-matian. Elang berdecih, kemudian mendorong kepala kakak sepupunya itu dengan tatapan sinis. Bokap gue! Kenapa? Lo mau lawan dia? Tantang Elang to the point. Galuh meringis, memilih untuk mundur secara perlahan. Maksud lo Om Alam? Emangnya bokap gue ada lagi? Sarkas Elang berhasil membuat semua teman-temannya tertawa awkward. Lo saya Ailang. BTW ada apa gerangan sampai Om Alam bikin muka anak kesayangannya babak belur begini? Tanya Galuh kembali. Gia mengangguk, ikut antusias dengan pertanyaan suaminya itu. Jangan-jangan lo habis duel otot sama kakek. Iya kan? Ngaku lo. Tambah Gia. Tatapannya begitu menyelidik. Elang terkekeh. Gak ada gunanya gue duel sama si tua bangka. Gia mencebik, lalu karena dasar apa Om Alam sampai menghajar muka tampan Elang segitu parahnya coba? Istri dari Galuh itu kian penasaran. Kesalahan lo pasti fatal nih. Yakin gue. Galuh dan Jameson mengangguk, membenarkan ucapan Gia. Elang mengangkat kedua bahunya, kemudian melangkah santai menuju gazebo yang ada di sudut halaman villa. Mengetahui Nara sibuk dengan ponselnya dan memilih untuk berdiam diri di depan villa bersama Gia, muncul ide usil di dalam otak Elang. Lah, nanti lo tidur sama siapa? Pertanyaan laknat itu akhirnya berhasil keluar dari bibir tengil Elang. Sontak membuat seluruh makhluk hidup di halaman villa saat ini berseru heboh. Tak terkecuali Gia yang langsung melebarkan matanya dan berdiri dengan suara melengkingnya. Padahal gadis itu tadi sudah sayup-sayup kembali menutup matanya dengan bersandar di pundak Nara. OMG! Gue gak salah denger kan? Lo tadi bilang apa, Lang? Heboh Gia. Nara menatap tajam Elang yang juga tengah menatapnya dengan tatapan tak berdosa. Nara benar-benar benci dengan cowok bejat bermuka lebam itu. Rasanya Nara ingin menambah daftar warna di sekitar wajah tampan Elang. Kalau perlu sampai hancur lebur tak tersisa. Parah gila lo Maan! Galuh menepuk pundak Elang dengan tatapan tak percaya. Jangan bilang wajah lo babak belur gara-gara dia. Bisiknya menyita perhatian Gia. Bukan urusan lo.
Jawab Elang malas. Kampret lo! Sungguh. Lebam-lebam di wajah Elang mengingatkan Jia akan luka di wajah Galuh tempo dulu. Di mana saat itu Galuh tengah dihajar Papa Dirta habis-habisan gegara menghamili Jiana. Koreksi, sebenarnya mereka melakukannya atas dasar pacaran yang kurang sehat. Tetapi jelas saja setan itu berawal dari gombalan dan rayuan maut Galuh. Dan karena insiden itu akhirnya wajah Galuh berakhir dengan babak belur seperti yang Elang alami saat ini. Lo nggak habis hamilin anak gadis orang kan, Lang? Tanya Jia lirih. Elang sontak memutar kepalanya menghadap Jia, kemudian terkekeh pelan. Tunggu aja nanti. Gue belum bisa pastiin. Jawab Elang. Galuh meraup wajahnya kasar, berlanjut merangkul pundak Elang. Jangan bilang yang diucapin bini gue bener adanya. Bisik Galuh kali ini benar-benar penasaran. Maybe. Jia menepuk jidatnya berulang kali. Kacau. Sementara Galuh, tatapannya langsung terarah pada Naraya yang sedang beradu mulut dengan Janesen di ujung sana. Gila! Lo bener-bener keren, Lang. Saudara gue banget lo emang anjing. Gue akui lo kali ini emang sepupu gue. Cerocos Galuh berdecak-decak. Kalian sama-sama sinting. Gak waras. Umpat Jia yang setelah itu melenggang pergi meninggalkan dua cowok stres di gazebo halaman. Elang dan Galuh saling pandang kemudian tertawa. Gue gak bisa bayangin kalau si tua bangka gagal jodohin lo. Anjing bisa serangan my heart itu nanti ginjalnya. Elang menatap aneh Galuh. Sejak kapan ada serangan penyakit hati yang menyerang ginjal? Untung ponakan gue gak mirip tingkah gila lo. Galuh tertawa-tawa kemudian melirik Nara dengan smok jahil. Hebat lo bisa naklukin cewek sebening Nara. Mau gue congkel mata lo? Sini Elang menatap Galuh dengan tajam. Belum-belum udah ngebucin Anda tuan muda Elang? Ledek Galuh. Elang tak menjawab. Terserah Galuh mau berkata apa dan menilainya seperti apa. Toh kenyataannya memang begitu. Biar saja semua mengatakan bahwa Elang telah bucin dengan Nara. Malah kalau bisa Elang akan mengumumkan ke seluruh dunia Naraya itu adalah miliknya. Milik seorang Elang Bimantara. Malam kian larut. Galuh dan kawan-kawan mengadakan acara bakar-bakar sembari membuat api unggun di tengah-tengah villa. Lah! Naraya memejamkan matanya kala mendengar suara cowok yang sangat dia benci keberadaannya. Dia bisa bantu gue ngambil beef di dalam? Sekalian bahan-bahan buat saus BBQ-nya. Ajak Jia. Dia yang paham dengan maksud Jia langsung mengangguk. Oke. Gue ikut. Timpal Nara. Nara sama gue. Ucap Elang sembari mencekal pergelangan tangan Nara yang hampir meloloskan diri dari jangkauannya. Mendengar interupsi dari Elang, Gia dan Jia secepat kilat kabur dari tempat itu. Bergegas masuk ke dalam villa. Nara memutar badannya, menatap pergelangan tangannya yang digenggam erat oleh Elang dengan tatapan jijik. Lepas! Ketusnya sembari menghempaskan tangan Elang, kasar. Lah, kita perlu ngomong. Please! Pinta Elang dengan angkuh. Namanya juga Elang. Cowok itu mana bisa meluluhkan hati gadis dengan cara yang benar. Nara membuang muka, muak sekali rasanya harus kembali berhadapan dengan cowok gila bernama Elang. Cepetan! Ucap Nara memasang wajah galaknya. Elang mengangguk, menarik kembali lengan Nara. Kali ini mengajak gadis itu menuju belakang villa. Lo mau bawa gue kemana, Elang? Jelas Nara terlihat panik. Ia takut jika Elang akan mengulangi perbuatan bejatnya lagi malam ini. Nanti lo juga bakalan tahu. Gak perlu takut, kali ini gue janji gak bakalan macem-macem. Jelasnya serius. Enggak, lo pasti bohong. Sika, kalau gue bohong, lo bisa bunuh gue. Gue gak bawa senjata tajam. Gue bawa Nara sayang. Nara yang melotot, tengkuknya mendadak meremang mendengar ucapan Elang barusan. Bukan karena kalimat awalnya, namun karena kalimat terakhir yang Elang lontarkan dengan penuh penekanan barusan. Yaitu sayang. Sinting! Gue sinting juga karena lo. Desis Elang kembali ke mode kanebo kering. Bab ke-12, menolak ajakan Elang. Memiliki mata tajam, alis tebal dengan rupa nyaris sempurna. Membuat seorang Elang memang tak pernah gagal dalam membius setiap kaum hawa yang menatapnya. Tapi tidak dengan gadis galak yang satu ini. Tatapannya begitu memancarkan kebencian pada Elang. Dadanya naik turun dengan napas yang terdengar memburu. Ingin menampar wujud iblis tampan di depannya saat ini, namun tangan dan tubuhnya sudah dihimpit paksa oleh si brengsek Elang. Tatapan keduanya beradu, menyelami perasaan yang ada dalam hati mereka masing-masing. Di mata Elang, Nara adalah sosok gadis yang sempurna. Sangat memenuhi kriterianya. Sementara, di mata Nara,
Elang sangatlah jauh dari kriteria cowok idamannya. Bukan karena visualnya, melainkan kepribadiannya. Satu kalimat yang pantas untuk menggambarkan sosok cowok itu menurut Nara. Lo itu brengsek! Dengan sekuat tenaga, Nara mencoba mendorong dada Elang agar menyingkir dari hadapannya. Bruk! Usaha Nara gagal. Karena tangan Elang lebih gesit mengunci pergerakan tubuh Nara. Elang mendorong kedua bahu gadis manis itu dengan kuat, dan kali ini berhasil membuat tubuh Nara terhempas lebih lekat lagi pada dinding. Gue cuma mau tanggung jawab. Kenapa lo nolak niat baik gue, Nara membuang muka, menghindari tatapan Elang yang semakin menusuk indera penglihatannya. Karena gak ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Gue udah lupain kejadian tadi siang, gue harap lo juga. Sinis Nara dengan tangan terkepal kuat. Elang meremas kedua bahu Nara. Sifat temperamental pada cowok itu tersulut dengan tatapan penuh amarah. Elang membogem dinding tepat di sebelah wajah Nara dengan sangat keras. Biug! Mata Nara terpejam kuat. Benturan dari dinding dan tangan Elang barusan menghasilkan suara yang membuat tubuh Nara meremang, tegang. Lo bakalan nyesel! Bisik Elang dengan suara yang terdengar mengerikan di telinga Nara. Perlahan Nara membuka kelopak matanya. Benar saja, raut wajah Elang terlihat sangat menakutkan saat ini. Netra tajam itu dipenuhi semburat merah. Nara merasakan ada aura sisi gelap dari diri seorang Elang Bimantara malam ini. Tak mau berlama-lama dengan situasi mencekam seperti ini, Nara segera mendorong tubuh Elang dan meloloskan diri dari cowok temperamen itu. Tetapi sebelum benar-benar pergi Nara sempatkan untuk berhenti sejenak, lalu menoleh dan menatap punggung Elang. Gue benci sama lo! Gue benci! Elang menatap dingin, dinding di depannya saat ini. Apa kurang dalam dirinya sampai ia harus mendapat penolakan? Cih, dasar! Mungkin, jika gadis lain yang berada di posisi Nara saat ini, ia akan dengan sukarela menerima ajakan baiknya. Tapi ini apa? Nara malah sebaliknya. Gadis itu beberapa saat lalu menolak dengan gamblang ajakannya untuk menikah. Padahal Elang hanya berusaha memperbaiki masalah yang ada. Harusnya Nara itu bersyukur karena ia masih mau bertanggung jawab. Airg! Sial! Dengan cara apa lu bisa luluh sama gue, Ra? Frustasi Elang mengacak rambutnya kasar. Dengan berlari-lari kecil, Nara akhirnya menyembul dari samping villa. Jelas dengan wajah suramnya. Kelakuan Elang benar-benar membuat hidup Nara kacau dan tidak tenang. Jia menyenggol lengan Gea dengan gerakan kepala terarah pada samping villa. Kenapa? Tanya Gea tak paham dengan kode yang Jia berikan. Nara? Lirih Jia. Mendengar kata Nara seketika atensi Gea terarah pada arah mata Jia saat ini memandang. Gea mengerutkan kening, muka masam Nara membuat tatapan Gea kebingungan. Napa ya, siam banget muka lo? Nara langsung mengambil duduk di kursi depan perapian lesu. Lanjutin, gue nggak apa-apa. Gea semakin merasa aneh dengan jawaban Nara yang tidak meyakinkan. Yakin lo nggak apa ucapan Gea menggantung ketika matanya tak sengaja melihat Elang yang baru keluar dari samping villa. Sama dengan tempat Nara pertama kali menyembul tadi. Kini bukan hanya Gea yang curiga dengan perubahan raut muka masam Nara. Jia pun juga sama. Merasa ada yang janggal setelah melihat kemunculan Elang. BTW kalian habis dari belakang villa? Celetuk Gea sembari menatap Nara dan Elang bergantian. Nara memutar matanya malas. Kedua siku tangannya sengaja dia tumpukan pada meja kayu yang ada di depan untuk menopang dagunya. Ganti topik! Perintah Nara. Sungguh, kepalanya mulai terasa pening karena masalah dan bencana yang menimpanya berlarut-larut seharian ini. Oke ganti topik. Jadi apa yang lo lakuin semalam tadi di belakang villa? Pertanyaan menyebalkan itu lolos dari bibir mungil Gea, membuat Nara memelototkan matanya. Ra, mending lo bantu gue panggang ini beef aja. Bisa? Jia yang mengerti suasana hati Nara dalam keadaan tidak baik-baik saja langsung mengganti topik pertanyaan Gea. Nara mengangguk, bergeser tempat untuk membantu Jia memanggang beef slice ke atas alat grill. Gea menarik bibirnya miring. Merasa kesal karena kekepuannya tidak terjawab. Nara nyebelin! Gerutunya. Nara melirik Gea dengan tatapan sengit. Apa lo? Tantangnya. Apaan sih? Gaje deh. Dumel Gea membuat Jia terkekeh geli. Setelah memastikan semua masakan matang dan selesai, Galuh dan antek-anteknya mulai menata meja di tengah villa. Rencananya mereka akan makan malam dengan cara duduk lesehan. Seperti di konten Chinese yang sedang for your page belakangan ini. Galuh melihat sekeliling, untuk memastikan tidak ada yang kurang. Pandangannya sedikit aneh saat menyorot si tampan Elang yang sedari tadi tidak enak dipandang. Suami dari Jiana itu menyeringai, tiba-tiba muncul ide brilian di dalam otak kepalanya yang dangkal.
Galuh memberi kode pada Jameson agar mengambil duduk di sebelah Gia. Sementara Galuh jelas akan duduk di sebelah istrinya Gia. Yang otomatis, hanya ada beberapa tempat kosong nantinya. Antara David, Nara dan Elang. Bye! Mata gue, bye! Seloroh Joe sembari memegangi sebelah matanya yang sebenarnya tidak kenapa-kenapa. Mendengar suara rintihan kekasihnya, dia buru-buru lari dan duduk di sebelah Jameson. Ya ampun, matanya kenapa? Dia meniup-niup mata Joe dengan mimik muka cemas. Kena abu vulkanik. Tiupnya lebih dekat lagi dong, bye. Gak berasa tahu. Pinta Jameson manja. Galuh rasanya ingin muntah melihat drama ikan terbang yang sedang Jameson perankan saat ini. Dasar kadal buntung, bisa saja mencari kesempatan dalam kesempitan pikirnya. Abu vulkanik dari mana? Lo ngerjain gue? Dia memukul-mukul pelan dada Jameson. Membuat seisi halaman villa tertawa terpingkal-pingkal. Mukulnya pakai perasaan dikit dong, bye. Dia mencebik, bisa-bisanya cowok tengil itu masih menegurnya setelah mengerjainya habis-habisan di depan semua temannya. Resep banget, sumpah! Dia berniat berdiri untuk membantu Gia dan Nara yang sedang menyiapkan nasi di meja tengah tadi. Namun, dengan gerakan cepat, Jameson segera mencekal pergelangan tangan Gia, membuat gadis itu harus kembali terduduk di sebelah Jameson. Nasib! Nasib! Jomblo abadi emang harus jadi penonton setia. Seloroh David yang disambut gelak tawa sahabatnya. Resiko muka pas-pasan. Ledek Jameson. Woi! Lo lupa si Elang juga lagi ngejones sekarang? Tampang pas-pasan dan ganteng itu artinya bukan jaminan, kalau belum terhilalkan jodohnya ya mau diapa? Ye galang! Elang yang sedang memakan kacang sontak melirik tajam David yang tampak memasang wajah tak berdosanya. Bosen napas lo! Ucap Elang sengit. David nyengir kuda setelah itu menari seperti anak balita. Yo, hidup jomblo abadi. Ada Mas Elang, ada Mas Davis. You pada mau dukung siapa? Yo. Dengan gaya sarapnya, David melakukan selebrasi ala cowok-cowok rapper. Slubiu! Saweriaan! Seru Galuh yang ikut-ikutan depresi seperti David. Makin umur makin gak beres. Gia geleng-geleng kepala. Tapi cinta kan? Goda Nara membuat Gia menoleh. Kepalanya pun mengangguk dengan bibir melengkung indah. Banget, Rah! Jawab Gia jujur. Seketika Nara tersenyum tipis, sangat tipis. Oh iya, anak lo BTW sama siapa? Tanya Nara. Mama? Maksud gue, ibu mertua. Nara sedikit tertegun mendengar jawaban Gia. Jarang sekali ada ibu mertua seperti itu. Lo nggak perlu kaget, ibu mertua gue emang baik. Kepala Nara mengangguk pelan. Mungkin, ibu mertua Gia memang berbeda dengan ibu-ibu mertua lainnya. Ya udah yuk, kita bawa ke sana. Ajak Gia. Nara pun segera membantu Gia untuk membawa mangkuk berisi kuah suki-suki ke meja lesehan di tengah-tengah villa. Jo, minggiran! Suruh Nara. Jameson mendongak, kemudian meringis. Cari tempat yang lain napa, Rah? Ganggu orang pacaran aja lo. Nara melotot mendengar jawaban Jameson. Gak bisa! Minggir atau gue siramu kalau pakai kuah panas ini. Ancam Nara. Jameson menelan ludah, rasanya rencananya dan Galuh akan gagal total. Udah minggiran sana, bye. Nara ngaung tuh. Jameson mencebik. Dengan bermalas-malasan cowok itu akhirnya pindah dari lokasi duduk ternyamannya. Dari tadi, kek? Lelet banget. Ketus Nara. Marah-marah terus dari tadi. Kenapa sih, Beb? Ayang gue ada salah sama lo? Tanya Gia sok mendramatis keadaan. Banyak! Skak Nara sontak membuat bibir mungil Gia terkatup rapat. Sejak kapan kekasihnya Jameson membuat kesalahan pada sahabatnya Naraya? Perasaan yang ada, Nara lah yang lebih sering menzolimi Jameson setiap harinya. Temen lo, bye. Istighfar banyak-banyak dah gue. Bisik Joe. Dia mengangguk. Wajahnya tampak meringis, bingung harus berkomentar apa. Sabar, bye. Biar amal ibadah lo cepat diterima Tuhan. Ujar Gia berhasil membuat mata Jameson mendelik. Lo pikir gue mau innalillahi? Hei. So atuh kalau mau coba. Makan woi makan. Pacaran mulu. Cibir David. Gia tersenyum kikuk. Lalu mengangguk. Kui makan. Lain tempat. Sudah sejam lamanya kakek Malik mondar-mandir sembari memijit pelipisnya yang terasa pening. Semua ini gara-gara kelakuan Naraya, cucu perempuan satu-satunya itu. Beberapa jam yang lalu kakek Malik datang ke rumah Helena.
Tetapi sang tuan rumah mengatakan bahwa cucunya sudah pulang semenjak sore tadi. Jelas saja Helena berbohong mengatakannya. Dengan sangat berat hati akhirnya kakek Malik pergi dari rumah Helena dan mendatangi rumah putranya. Namun bukan Naraya yang ditemukan. Malah Sylvie dan menantu tak diharapkannya, Soraya yang ia dapatkan. Belum lagi beliau harus melihat tingkah menyebalkan kedua ibu dan anak itu. Rasanya kakek Malik ingin menenggelamkan mereka berdua di kedalaman samudera saja. Bagaimana tidak? Bisa-bisanya saat beliau berkunjung. Soraya sedang mengadakan pesta pora bersama teman-teman sosialitanya. Bau alkohol dan wangi-wangian aneh menyengat, terasa menusuk indera penciuman kakek Malik. Pantas. Jika Nara begitu tidak betah tinggal di rumahnya sendiri. Kelakuan ibu tirinya memang tak pantas dianut. Putramu itu memang bodoh. Bisa-bisanya menyimpan wanita lintah seperti Soraya di dalam rumahnya. Decih kakek Malik sembari membanting tubuhnya pada sofa. Yang di sebelahnya ada nenek Mayang tengah mengurut dadanya. Putramu juga. Harusnya dulu kamu lebih tegas dengan Zen. Lihat sekarang Nara jadi makin jauh sama kita juga karena siapa? Elak nenek Mayang membelah diri. Kakek Malik berdecak lidah. Merasa terpojok saat ini. Lalu, kita harus ngomong apa sama Damar, Bu? Mana ibu tahu ya? Pikir saja sendiri. Ingat, kalau sampai Nara kenapa-kenapa karena rencana perjodohan kalian, ibu bakalan mogok bicara. Kakek Malik melongo mendengar ancaman dari istrinya. Bantu aku bicara dengan Damar, Bu. Ya, ya. Nenek Mayang melirik sinis suaminya, sebelum akhirnya mengangguk pasrah. Mending ayah ngomong sekarang. Tapi ibu yang ngomong sama Damar. Dasar laki-laki tua bangka. Kakek Malik meringis, perlahan mengikis jarak untuk mendekati sang istri. Jangan lupa, nanti bilang gejala vertigo ayah lagi kumat ya Bu, tambahin tekanan darah ayah juga sedang tinggi. Pinta kakek Malik tersenyum kikuk, sembari memamerkan deretan giginya yang tak lagi lengkap. Sudah ompong kebanyakan gaya. Gelodak. Beberapa saat kemudian. Bagaimana bisa kedua anak itu sama-sama menghilang? Kakek Malik mengusap wajahnya gusar. Ternyata, bukan hanya Naraya saja yang hilang entah kemana. Cucu dari sahabatnya pun juga dinyatakan tengah dalam keadaan minggat. Kediaman mewah Bimantara pagi hari. Suasana sarapan di pagi hari ini terasa berbeda. Raut cemas jelas kentara di wajah cantik Mama Nea. Katakan di mana anak begundal itu sekarang? Titah kakek Damar dingin. Oma Gayatri menghela napas panjang. Beliau bisa merasakan ada yang sedang tidak beres dengan anak dan menantunya saat ini. Lang pergi ke puncak dengan Galuh. Singkat Papa Alam. Dari wajah tampan dan tegasnya, pagi ini kentara sekali. Kalau pemimpin dari Bima Corp itu sedang mengalami masalah yang cukup serius. Mama Nea diam-diam menggenggam tangan suaminya. Mama Nea bisa merasakan ketakutan yang besar akan suaminya. Dan semua ini berawal dari elang putra mereka berdua. Ada yang mau kalian sampaikan dengan ibu? Tanya Oma Gayatri. Papa Alam menunduk, membuat tangan Mama Nea semakin erat menggenggam di bawah sana. Elang membuat kesalahan fatal, Bu. Ini semua salah Alam. Tutur Papa Alam dengan perasaan bersalah. Pa, ini bukan salah kamu. Ini salah Papa. Ma, andai saja Papa tidak memanjakan anak tengik itu. Pasti kelakuannya tidak sebejat seperti sekarang ini. Mama Nea menatap sendu suaminya. Ini salah kita berdua karena gagal mendidik Elang, Pa. Apa yang dilakukan bocah itu kali ini? Papa Alam mendongak, menatap mata tajam kakek Damar dengan tatapan bersalah. Elang mengambil kesucian anak gadis orangnya. Hening sunyi. Bruk. Ayah. Panggil Dokter Bram sekarang juga. Bab ke-13, Perdebatan Sengit. Dengan mengendarai mobil secara kebut-kebutan pagi itu Elang dan Galuh segera pulang ke Jakarta. Jelas diikuti semua pasukan di belakangnya. Berita dari Mama Nea pagi ini membuat Elang baru merasakan takut yang sangat besar. Ia masih ingat betul kejadian 3 tahun yang lalu. Di mana, kakek Damar pernah mengalami serangan jantung akibat gudang pada pabrik tekstil milik keluarganya kebakaran. Ada secul nasihat dokter yang membuat Elang begitu cemas saat ini. Arg! Pasti Papa udah bilang semua sama kakek. Kesal Elang sembari memukul setir bundar pada mobilnya. Kecemasan begitu Elang rasakan. Jika sampai terjadi sesuatu dengan kakek Damar, Elang tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Alasannya jelas karena rencananya pasti akan gagal total untuk menikahi Nara. Elang paham betul watak Oma Gayatri. Nenek tua itu pasti akan mengungkit-ungkit masalah ini sampai Elang mau insyaf dan menurut pada mereka berdua. Sial! Umpatnya. 1 jam lebih Elang melajukan mobilnya membelah jalanan kota yang tampak ramai dan macet.
Bibirnya tak berhenti komat-kamit di sepanjang perjalanan. Ia masih berharap. Semoga, kakeknya yang galak itu hanya syok bukan terkena serangan jantung. Huh! Menghembuskan napas dengan kasar, mobil Elang akhirnya sampai juga memasuki area rumah sakit. Elang dan Galuh segera keluar dari mobilnya masing-masing. Yang gue takut! Rengek Jia. Asal kalian tahu, sampai saat ini Jia begitu takut bertemu dengan kakek dan nenek dari Elang dan Galuh tersebut. Bukan tanpa alasan, menurut Jia kedua lansia itu begitu dingin dan menakutkan. Selama Jia menikah dengan Galuh, percakapan yang pernah terjadi antara Jia dan kedua sesepuh itu hanya bisa dihitung dengan jari. Bagi Jia kakek nenek Galuh itu berbeda sekali dengan kakek nenek yang ada di luaran sana. Nggak usah takut, ada gue yang. Jia akhirnya mengangguk dengan pasrah. Mau bagaimanapun mereka berdua juga tetap orang tua dari Mama Intan. Jia tidak mau dikatakan cucu menantu yang durhaka. Jia! Panggil Papa Dirta. Jia menghentikan langkah kakinya, mencari suara dari papa mertuanya. Setelah celingukan ke kanan dan kiri, akhirnya yang Jia cari ketemu juga. Loh papa sama Kinan? Ucap Jia sembari berlari kecil, menghampiri Papa Dirta. Kamu di sini saja sama Kinan. Nggak baik naik ke atas, banyak penyakit. Ujar Papa Dirta dengan mata berkedip-kedip. Jia yang mengerti kode dari Papa Dirta sontak mengangguk. Iya pak, ayo, anak cantik sama mami dulu. Bujuk Jia. Kinan si balita berusia 5 bulan itu seketika menangis. Ia tidak mau dipisahkan oleh opanya. Sama mami dulu sayang. Nanti opa gendong lagi. Setelah menciumi wajah cantik Kinan, Papa Dirta menyerahkan cucu cantiknya itu pada Jia. Sika! Sini sama Dedi saja. Galuh meraih Kinan dari gendongan Jia. Namun secepat kilat Papa Dirta menarik kaos putranya, membuat Galuh memekik kesal karena hampir saja terjerembab ke belakang. Papa apaan sih? Kamu itu yang apaan? Biarin Jia di taman sama Kinan. Tegas Papa Dirta. Galuh berdecak lidah, memasang wajah malasnya. Ingat, dia kakek kamu. Papa juga harus ingat. Kakek itu juga mertua papa. Kedua anak dan ayah yang sama-sama memiliki tingkah absurd itu akhirnya naik ke lantai paling atas. Di mana kakek Damar saat ini sedang dirawat. Kamu udah dengar penyebab kakekmu itu jatuh pingsan? Tanya Papa Dirta. Galuh memiringkan kepalanya sedikit, sembari bermain lidah. Palingan juga karena silang. Tebak Galuh. Katanya mama sih kasusnya hampir mirip sama kamu. Bedanya, yang ditidurin sama alang gadisnya masih abu-abu. Kata Papa Dirta dengan frontal. Galuh garuk-garuk lehernya yang tidak gatal, ucapan Papa Dirta barusan membuat Dedi dari Kinan merasa tertampar. Papa kalau ngomong kebiasaan. Kenapa? Ucapan Papa banyak benernya kan? Tukas Papa Dirta dengan senyum mengejek. Galuh dulu nggak sengaja apa? Elak Galuh. Memang kenyataannya dulu ia mencetak Kinan itu karena tidak sengaja. Kalau tidak salah hanya 3 kali saja kilafnya. Pagi di villa, siang di hotel dan malamnya di apartemen. Lalu tidak pernah coba-coba lagi bermain tutorial membuat anak. Hele, tidak sengajamu terdengar banyak sengajanya. Pak, tinggal bilang iya saja kok susah. Galuh memilih diam. Berdebat dengan pria menyebalkan di sampingnya itu memang membuatnya sering kesal. Papa Dirta bukanlah lawan yang sepadan untuk menyeimbangi kegilaan Galuh. Beliau adalah suhunya, Galuh tak akan mampu. Hal yang pertama kali Lang dapatkan setelah masuk ke dalam ruang kakek Damar adalah tamparan keras. Bukan Mama Nea ataupun Papa Alam yang melakukannya, melainkan Oma Gayatri. Kilatan amarah dan rasa kecewa benar-benar menguar dari sosok tertua menantu Bimantara tersebut. Seumur hidupnya beliau belum pernah mendengar hal semenjikikan yang pernah ada di dalam daftar turunan keluarganya seperti apa yang telah Lang lakukan saat ini. Oma kecewa sama kamu, Lang. Lihat, karena perbuatanmu. Kakekmu sampai mau mati. Geram Oma Gayatri, menatap Elang dengan penuh amarah. Maaf Oma. Elang menundukkan kepala, ia sadar. Saat ini, kesalahan memang terletak padanya. Oma Gayatri berdecih, kemudian mengambil duduk di sebelah Papa Alam. Lebih baik kirim saja dia ke Kalimantan. Ibu sudah tidak tahan dengan tingkah putramu itu. Lama-lama ibu juga bisa ikut jantungan. Elang mengumpat pelan dalam hatinya, ia bukannya tak peka dengan ancaman yang diberikan oleh Oma Gayatri. Wanita tua itu tidak pernah main-main dengan ucapannya. Alam terserah ibu saja, baiknya gimana? Alam nurut. Elang melotot mendengar jawaban Papa Alam. Apa-apaan papanya itu? Kenapa sekarang papanya jadi ikut-ikutan berada di kubu Oma Gayatri sih? Ah, sial. Kalau seperti ini, akses untuk menuju Roma bagi Elang semakin jauh saja.
Ma? Mama terserah papa saja, Elang. Mama juga udah lelah ngurusin kamu. Mama gak mau kena serangan jantung juga seperti kakek. Shit. Kini apa yang harus Elang lakukan? Pilihannya hanya ada dua. Menurut atau kabur. Ceklek. Lam, ini Fit. Ucapan Mama Intan, kakak dari Papa Alam menggantung di udara, kala melihat sang tersangka ternyata sudah berada di dalam ruangan sang ayah. Loh, punakan tante udahan minggatnya? Elang memiringkan bibirnya, menatap mertua dari Jia itu dengan pandangan memelas. Berharap saja, sang tante mau membantunya untuk keluar dari ruangan yang penduduknya teramat kejam semua padanya. Tapi sayang, bukannya bala bantuan yang Elang dapatkan, yang ada Mama Intan justru menambah bubuk merica pedas sebagai penambah penyedap penderitaannya. Katakan sama tante, kamu nyulik anak gadis orang dari mana? Nanti biar tante bantu orang tuanya buat proses kamu. Dier, demi Tuhan. Rasanya, Elang ingin menenggelamkan wajahnya saja pada sumur yang paling dalam. Ini sebenarnya ada apa sih? Kenapa semua seakan tak mau membelanya? Kesannya kenapa hanya Elang saja yang salah di sini? Ya emang semua salah lu, Bamban? Lebih baik Elang pergi, kalau kakek sudah sadar Mama bisa hubungi Elang. Gak ada gunanya Elang kesini. Ucap cowok itu dengan tampang tak berdosanya. Tetap di sini. Titah Oma Gayatri. Bukannya Elang mendengarkan perintah omanya, yang ada Elang malah semakin mempercepat langkahnya. Bertepatan dengan Elang yang ingin keluar dari ruangan tersebut, Galuh dan Papa Dirta masuk. Lah, mau kemana? Tanya Galuh dengan sebelah alis yang terangkat. Neraka! Kenapa? Lo mau ikut? Jawab Elang dengan tatapan membunuhnya. Galuh bergidik ngeri, kemudian menggeser tubuhnya. Memperluas akses untuk Elang keluar ruangan. Berhenti, Elang! Cegah Papa Alam, kali terdengar begitu geram. Menghentikan langkah dengan tersenyum tipis. Elang pun menoleh. Drama kalian terlalu receh. Bilang sama kakek tua itu, sampai kapanpun Elang gak bakalan mau dijodohin. Elang maunya cuma sama Nara. Naraya Askara. Papa Alam mendelik, tak tahan dengan tingkah putranya. Beliau pun mengambil langkah lebar sembari mengepalkan tangannya kuat, berusaha memberi pelajaran pada bocah badung itu kembali. Habis kesabaran Papa, Elang! Sudah habis! Semua sudah menatap tegang situasi yang terjadi saat ini. Bisa mereka pastikan, setelah ini Elang akan mendapatkan pukulan telak dari Papa Alam. Elang sudah pasrah, lebih tepatnya tak peduli dengan apa yang akan dilakukan Papa Alam padanya. Bagi Elang, luka-luka yang diberikan oleh papanya itu tidak ada apa-apanya. Namanya juga Elang. Kalau sudah merasa paling benar, semua yang berada di depan matanya hanya akan dipandang remeh. Anak tidak tahu Diun. Tunggu. Cegah seseorang dari dalam kamar VVIP sana. Mendengar suara familiar itu, sontak kepalan tangan yang sudah mengudara di depan wajah Elang menggantung begitu saja. Begitu pula dengan manusia yang tengah memejamkan mata karena insiden barusan, semuanya bergegas membuka matanya lebar-lebar kemudian menoleh ke sumber suara yang berada di atas ranjang rumah sakit. Elang menyeringai, benarkan dugaannya. Dasar tukang drama. Kakek Damar melepas alat bantu pernapasan pada hidungnya, kemudian duduk dengan dibantu Mama Intan. Siapa nama lengkap gadis itu? Ulangi sekali lagi. Elang mengerutkan keningnya, tumben sekali laki-laki tua itu bertanya identitas dari gadis pujaannya. Biasanya beliau selalu pasang wajah garang jika Elang membicarakan Nara di depan semua keluarganya. Ah ya, Elang tahu, pasti kakek tua itu sengaja bertanya karena ingin mencari Nara dan membuat rencana yang licik. Enak saja. Elang tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Bukan urusan kakek. Jangan pernah menyentuh dia, kek. Atau Elang bakalan ngelakuin hal yang bisa buat kakek menyesal seumur hidup. Mama Nea terbelalak mendengar jawaban terpuji yang keluar dari mulut putranya. Ralat ucapan kamu, Elang. Kamu benar-benar gak sopan. Bukannya Elang meralat kata-katanya. Yang ada, cowok itu malah tertawa sinis dan memutar kedua bola matanya. Gak ada yang salah sama ucapan aku, Ma. Kenapa harus diralat? Geram dan gemas. Itu yang Mama Nea rasakan saat ini. Jangankan Mama Nea, Galuh saja sampai geleng-geleng kepala dengan keberanian sepupunya itu. Apa Elang tidak bisa melihat istri dari kakek tua itu saat ini tengah menatapnya seperti iblis neraka? Hei, melihat auranya saja, tubuh Galuh sudah dibuat merinding gila. Naraya Askara. Tangan Elang terkepal kuat mendengar nama lengkap Nara terlontar dari bibir Oma Gayatri. Firasat Elang mendadak jadi tidak enak. Ia takut kedua sesepuh Bimantara itu akan melakukan hal yang tidak-tidak pada Naraya. Lebih baik rubah sikapmu. Menurutlah dengan kakek dan Oma. Atau kamu bisa tahu sendiri, apa yang bisa Oma lakukan dengan kedamaian gadis malang itu, Elang. Fuka! Umpat Elang.
Keren. Batin Papa Dirta rasanya ingin bertepuk tangan. Ya Tuhan. Ngidam apa istriku dulu? Kenapa hasil produksi kami jadi seberandalan ini? Batin Papa Alam, sembari menepuk keningnya berkali-kali. Sampai kapanpun Elang gak bakalan mau. Jika itu soal perjodohan. Oma Gayatri memandang angkuh cucunya. Kemudian mengangguk-angguk dengan bersedekap dada. Kamu akan menyesal bocah tengik. Lihat saja nanti. Elang tersenyum miring dengan ancaman kakek Damar. Oh ya? Elang anggap semua ini tantangan dari kakek. Salam waras kek. Setelah mengatakan itu, Elang benar-benar pergi dari kamar inap kakek Damar. Meninggalkan semuanya yang tampak melongo akibat mendengar kalimat santunnya untuk Singa Bimantara. Anak itu! Rutuk Mama Nea dengan wajah pucat pasi. Kita lihat saja siapa yang akan menang Lang Bimantara cucu berandalanku. Cibir kakek Damar dengan ilmu kebatinannya. Panik. Saat ini Elang begitu panik. Berbeda sekali dengan raut wajah angkuhnya tadi saat di dalam kamar kakek Damar. Perubahan cemas itu dengan drastis terbit di wajah tampan Elang saat dia sudah berada di dalam mobilnya. Sial! Gue harus nyembunyiin Nara di mana coba? Lama Elang berpikir, tapi tak menemukan solusi juga. Brengsek! Merasa frustasi dan tak ada pilihan lain, akhirnya Elang merogoh ponselnya dan mencari nomor Naraya di sana. Mi, lo di mana, Ra? Tidak ada balasan, namun cat yang Elang kirim sudah centang biru. Tandanya Nara sudah melihatnya, tetapi sengaja tidak mau membalas cat masuk darinya. Nara! Lo itu, arg! Dengan kesal, Elang kembali mengirim pesan untuk Naraya. Kali ini dengan kalimat sengaknya. Miai Bales. Atau gue bakalan sebarin video kita kemarin siang. Benar saja, tidak butuh waktu lama. Nara langsung membalas cat kedua yang masuk dari Elang. Naraya, tunggu gue di taman kota. Mi, sure baby. Elang terkekeh ketika mengetik cat yang terkahir untuk Nara. Biar saja, gadis itu mengomel saat membacanya. Emangnya enak. Nara yang galaknya mirip burung gagak. Gue on the way. Mesin mobil pun terdengar menyala. Si begundal Elang segera melajukan kuda besinya untuk menemui gadis pujaan hatinya. Entah apa yang sedang Elang rencanakan saat ini. Yang jelas, semua rencananya itu tidak akan pernah ada yang waras. Sementara di lain tempat, Nara begitu merasakan jengkel yang teramat dalam. Ia harus berbohong pada Gia dan memesan taksi online demi menemui cowok sialan yang 2 hari ini selalu mengganggu pikirannya. Gue santet lama-lama lu, Elang! Nara meremas-remas ponsel di tangannya, bahkan, sesekali menggigitnya karena terlalu kesal. Supir taksi yang sedang menyetir di depan tersentak heran. Masa ia penumpang cantik yang sedang duduk di kursi penumpang itu bisa melakukan hal sekeji itu batinnya. Bab ke-14, Elang tersiksa. Dengan menendang-nendang daun kering yang berguguran di atas rerumputan taman kota, Naraya mengerucutkan bibirnya, sebal. Cowok tengik itu sudah membuatnya menunggu hampir 30 menit lamanya. Elang tidak tahu saja saat ini wujudnya itu sedang diburu oleh antek-antek kakeknya. Sampai gue ketangkep kakek, lo bakalan gue cekik, Elang. Dumel Nara dengan tangan seperti sedang mencakar-cakar wajah Elang. Nara mendongak, bayangan tubuh tinggi dari seseorang yang arwah dan raganya sedang ia tunggu tengah meredupkan terik matahari yang sedari tadi menyinari wajah cantiknya. Nara mengerang geram, menatap wajah yang tak pernah mau menghilang dari bayang-bayang isi kepalanya itu dengan gerah. Sorry lama, tadi gue beli ini dulu. Elang menyodorkan milkshake rasa stroberi kepada Nara. Dengan wajah ketusnya Nara mengambil minuman tersebut dari tangan Elang, dan percayalah. Wajahnya yang galak itu semakin terlihat menggemaskan saja di mata Elang. Kenapa sih jutek banget? Gue kan udah minta maaf tadi. Ujar Elang. Bukan tadi tapi barusan. Sarkas Nara. Setelah itu menegak milkshake dingin di genggaman tangannya hingga tandas. Elang terkekeh, tanpa aba-aba segera menarik lengan Nara. Membawanya pergi dari area taman kota. Hei, lo mau bawa gue kemana? Tanya Nara dengan wajah kebingungan. Udah nurut aja, gue cuma mau ngomong berdua sama lo. Nara mendengus, merotasikan kedua bola matanya dengan jengah. Lo nggak lihat di sini nggak ada orang lain selain kita? Maksud gue di tempat yang aman, Nara. Di sini terlalu ramah. Gue nggak suka. Ujar Elang sembari melirik sebentar si galak Nara. Apa lihat-lihat? Jalan yang benar. Lo mau kita berdua jatuh? Sungguh. Bagaimana Elang tak gemas dengan gadis berpipi merah muda bernama Naraya Askara ini? Kalau setiap bertemu, hati dan perasaan Elang selalu dibuat campur aduk, jungkir balik dan berbunga-bunga. Sikap ketus yang melekat pada diri gadis itu membuat Elang selalu terkapar-kapar. Nara terlalu mempesona dengan sikap jutek dan galaknya. Arg!
membuat Elang Jati ingin melakukan khilaf untuk yang kedua kalinya saja kan jadinya. Lo jangan galak-galak, Ra. Nanti kalau gue gemes lo bisa kena semburan bisa beracun lagi, mau? Semburan bisa beracun. Maksudnya? Nara menaikkan sebelah alisnya dengan kaki terus mengayun, mengikuti langkah Elang yang terus menggiringnya entah kemana. Gak jelas. Malas berpikir, akhirnya Nara hanya bisa membalas ucapan Elang dengan kalimat andalannya. Mobil adalah tempat yang Elang pilih untuk berbicara empat mata dengan Naraya. Elang segera mengambil duduk berhadapan dengan Nara. Karena posisi mereka yang duduk di kursi belakang, jadi memudahkan Elang mengikis jarak untuk mendekati Nara. Stop! Udah gak usah maju-maju! Cepetan lo mau ngomong apa? Sentak Nara sembari memelototkan matanya. Ya Tuhan! Bibir itu, rasanya Elang ingin menciumnya dengan brutal. Untung saja malaikat putih masih berbisik-bisik di sebelah telinga Elang. Menyuruh cowok itu agar menepis hasrat nafsu dan pikiran kotornya. Oke, saat ini memang bukan waktunya untuk memikirkan hal yang kurang waras. Karena masalah besar sudah berada di depan mata. Ra, nikah sama gue. Mau ya? To the point Elang kali ini dengan wajah memelas. Nara melongo mendengar permintaan Elang yang begitu mengejutkan detak jantungnya. Elang pikir, nikah itu sebuah permainan? Benar-benar tidak waras si brengsek Elang di hadapannya ini, geram Nara. Lo benar-benar gak waras, Lang. Mending gue antar lo berobat ke dokter spesialis kejiwaan. Sika, gue masih waras Naraya. Karena itu gue ngajak lo ketemuan sekarang. Dan tentunya untuk nikah. Jelas Elang sembari menatap lekat manik mata indah milik Nara. Gue gak mau. Tolak Nara tegas. Kalau udah gak ada yang perlu diomongin lagi, gue mau balik sekarang. Obrolan receh lo buang-buang waktu berharga gue tahu nggak? Lanjut Nara. Jemarinya beranjak meraih ganggang pintu mobil. Berniat untuk pergi dari hadapan Elang. Sayang sekali, angan-angan Nara untuk terbebas lebih cepat dari Elang tidak dapat terwujud. Sibat bau tampan itu mana mungkin membiarkan Nara pergi begitu saja. Merasa niat baiknya kembali diremehkan. Elang segera menarik tangan Nara dan menyudutkan tubuh rampingnya di pintu mobil dengan cara mengungkungnya menggunakan kedua tangan lebarnya. Gue nggak bakalan bisa bertanggung jawab setelah ini kalau lo tetap keras kepala Naraya. Geram Elang dengan menekan kedua bahu Nara. Bibir Nara terkatup rapat, matanya pun ikut menyipit karena wajah Elang terlampau dekat saat ini dengan wajahnya. Gue kan gak minta lo tak tanggung jawab, Elang. Tutur Nara terbata-bata. Tapi gue maunya tanggung jawab. Lo itu gak peka banget sih. Harusnya lo sebagai perempuan di sini yang minta tanggung jawab sama gue. Kenapa kesannya malah gue yang kehilangan keperawanan, ha? Kelakar Elang jelas membuat kedua bola mata Nara seketika melibar. Sebenarnya yang keras kepala di sini siapa? Bukankah Nara sudah tidak mau mempermasalahkan masalah yang terjadi kemarin? Harusnya Elang bersyukur, karena Nara tidak mengungkit masalah tersebut berlarut-larut. Tetapi ini kenapa malah Elangnya yang terus-terusan ngeyel sih? Membuat Nara jadi ikutan tidak waras saja dibuatnya. Mungkin itu berlaku buat cewek alay di luar sana. Tapi nggak dengan gue. Nara mendorong dada Elang dengan kasar, setelah itu menatapnya begitu tajam. Ingat baik-baik, Lang. Gue nggak bakalan nikah sama orang yang nggak pernah gue cintai. Apalagi dengan cowok sebrengsek lo. Cih, gak akan pernah. Ucap Nara seraya menuding wajah tampan Elang dengan nada berapi-api. Gue Naraya Askara udah blacklist nama lo dari daftar calon imam gue. I swear. Elang di Mantara. Imbuhnya sembari mendorong jidat Elang kasar. Setelah itu segera keluar dari dalam mobil Elang. Dia pikir gue cewek murahan gitu? Lo salah besar, Elang. Nara bersungut-sungut kemudian menyempatkan untuk memutar badannya ke belakang dan mengacungkan jari tengahnya untuk cowok brengsek yang masih mematung dan mengamati gerak-geriknya dari dalam mobil sana. Setelah itu benar-benar pergi dari hadapan Elang dengan perasaan luar biasa jengkelnya. Gue semakin yakin, kalau lo itu bidadari yang sengaja Tuhan desain cuma buat gue, Ra. Celetuk Elang bergumam seperti orang yang baru terkena sawan. Setelah kejadian di taman kota tadi, baik Nara maupun Elang sama-sama merasa galaunya. Jika Elang murung karena harus dihadapkan oleh kenyataan penolakan Nara yang kesekian kalinya, lain lagi dengan Nara yang harus ikut pulang ke rumah kakek Malik dan nenek Mayang karena dijemput paksa. Tadi setelah dari taman kota, kakek tua itu sudah menunggunya di halaman rumah Tante Helena. Membuat Nara mau tak mau akhirnya harus ikut mereka berdua untuk pulang ke rumah utama. Malam hari. Ara, ayo makan malam dulu, nak. Panggil nenek Mayang. Dengan bermalas-malasan Nara bangkit dari atas ranjangnya. Lalu membuka pintu kamarnya dengan raut wajah muram. Nara belum lapar, nenek. Nenek Mayang mencubit pelan pipi cucunya. Setelah itu meraih lengan Nara, memaksa gadis itu untuk turun ke bawah. Sedih boleh, tapi jangan lupa makan, sayang.
Nanti kalau kakekmu itu bicara tentang perjodohan lagi, biar nenek pukul pakai centong nasi. Gurau nenek Mayang membuat sudut bibir Nara tersungging tipis. Beneran ya, Nek? Awas nenek bohong sama Ara. Kapan nenek pernah bohong sama Ara? Mendengar hal itu, Nara langsung menerbitkan senyum termanisnya. Mungkin jika saat ini Elang melihatnya, cowok itu akan kejang-kejang seperti orang yang sedang terkena ayan. Sayang sekali. Elang tak bisa melihatnya. Mungkin memang takdirnya hanya bisa melihat wajah galak dan suram Naraya. Haha. Ara sayang nenek. Banyak-banyak. Ujar Nara sembari memeluk tubuh nenek Mayang dengan erat. Nenek juga sayang Ara. Meja makan sudah penuh dengan menu-menu menggiurkan olahan tangan nenek Mayang. Membuat mata Nara berbinar-binar karena lidahnya sudah tak sabar untuk mencicipinya. Sungguh, kalau boleh jujur, sebenarnya ia lebih betah tinggal di rumah nenek dan kakeknya. Nara merasa lebih hidup dan diperhatikan. Tidak seperti di rumah Papa Zain. Setiap hari hanya ada menu ala kebarat-baratan yang tersaji di meja makan. Jenuhnya lagi, perdebatan tidak pernah usai Nara dapatkan dari sang papa setiap kali jumpa dan bertatap muka. Jelas. Semua itu karena hasutan ibu tirinya, Soraya. Udah lapar belum? Goda nenek Mayang. Nara terkesiap, kemudian nyengir kuda. Banget nenek. Nara tuh kangen banget sama masakan nenek. Apalagi ini nih. Oseng bunga pepaya. Ini kan tumis sayur kesukaan Nara sama mama. Ah, ya ampun. Cacing-cacing di perut Nara udah gak sabar. Cerocos gadis itu dengan menggebu-gebu. Nenek Mayang memandang sendu juga rindu cucu cantiknya versi sekarang. Beliau begitu merindukan Naraya yang seperti ini. Andai saja Nara bisa terus ceria dan cerewet seperti sekarang. Betapa bahagianya nenek Mayang melihatnya. Begitupun dengan laki-laki sepuh yang sedang mematung di bawah tangga. Beliau sampai menyeka sudut matanya yang tiba-tiba berair. Maafin kakek Nara. Kakek cuma ingin yang terbaik untuk kamu, nak. Kakek terlalu takut, kamu sendiri tanpa kami suatu saat nanti. Gumam kakek Malik dengan tatapan sedih. Suara deheman dari belakang sana membuat Nara yang sedang fokus menyendok lauk pauk dari atas meja menghentikan aktivitasnya. Wajah yang semula ceria kini berubah menjadi kaku. Nara meremas sendok sayur di tangannya dengan perasaan yang begitu rumit. Kakek hanya mau numpang makan. Lanjutin. Anggap saja kakek seolah seekor lala terbang. Nara masih diam sembari mengamati gerak-gerik kakek Malik. Tumben sekali pria tua itu tidak mencari gara-gara dengannya. Biasanya saat baru bertemu yang dibahas selalu hal-hal menyebalkan di telinga Nara. Bu, ambilin ayam rendang hati yang banyak. Lidah tua ini rasanya sudah lama tidak pernah merasakan nikmatnya makanan bersantan. Nara melotot. Buru-buru menjauhkan rendang hati sapi itu dari jangkauan neneknya. Nomor! Kakek makan sama sayur-sayuran saja. Suruhnya galak. Kakek Malik berdecak kesal. Kamu jangan jadi cucu durhaka Nara. Kakek sudah lama tidak makan dengan yang bersantan. Memangnya kamu pikir kakek ini kambing? Setiap hari disuruh makan daun-daunan terus. Keluh kakek Malik. Nara mencebik. Bisa saja orang tua ini kalau menjawab. Dikit aja. Sini piringnya. Kakek Malik menahan senyum, kemudian menyodorkan piring di depannya kepada Naraya. 2 potong Ara. Masa cuma sepotong? Bumbunya yang banyak dong. Ah kamu itu. Pelit sekali. Omel kakek Malik yang tak dihiraukan oleh Nara. Sepotong atau tidak sama sekali? Nenek Mayang terkekeh. Pemandangan manis di depannya itu membuat hatinya damai. Andai saja ada putranya Zen di sini. Pasti suasana semakin indah untuk dipandang mata. Menurut saja, daripada kolesterol ayah nanti meronta-ronta. Ledek nenek Mayang. Ya, terserah kalian saja. Si tua bangka ini tidak akan membangkang lagi. Ujar kakek Malik pasrah. Nara tertawa pelan. Sejenak, gadis yang diselimuti banyak luka itu melupakan masalahnya. Tingkah kakek dan neneknya mampu mereda rasa sakit dan kecewa pada takdir yang baru saja merenggut masa depannya. Sehat-sehat kakek, nenek. Ara sayang kalian, batin Naraya dengan hati yang begitu tulus. 1 bulan telah berlalu. Nara menjalani hari-harinya seperti hidup di neraka. Ia hanya akan mendapat angin kebebasan setelah berada di rumah kakek dan neneknya. Bagaimana tidak? Kalau setiap hari si begundal elang itu selalu mencari gara-gara dengannya di sekolah. Contohnya siang ini di belakang sekolah saat jam istirahat. Ralo yakin gak hamil? Tanya Elang dengan toplesnya. Nara sontak melotot. Buru-buru membekap mulut Elang dengan perasaan resah. Lo gila! Ini sekolah Elang. Kalau sampai ada yang dengar gimana? Lirih Nara sembari celingukan, menatap sekitar taman,
Takut saja tiba-tiba ada yang mengikutinya dan Elang sampai ke belakang sekolah. Setelah dirasa aman, Nara segera melepas bekapannya. Menatap Elang kali ini dengan tatapan membunuh. Gue nggak hamil. Dan nggak akan pernah hamil. Jadi lo nggak usah ngaco kalau ngomong sialan. Mendengar jawaban Nara, Elang jadi lemas seketika. Jadi benih gue nggak berkembang gitu? Tanya Elang masam. Elang! Nara mengangkat kedua tangannya, seakan ingin mencabik-cabik wajah cowok tampan di depannya saat ini. Ra, tapi gue tiap hari kesiksa, muntah, lemes. Mama gue bilang lo pasti lagi hamil. Mending lo periksa deh. Gue antar. Huhuhu, rasanya Nara ingin menjerit dan meraung-raung mendengar ocehan Elang yang membuat dunianya seakan karam di tengah lautan saja. Kenapa gak lo aja yang periksa? Bentak Nara dengan dada naik turun. Sungguh, kesabaran gadis cantik itu sudah hampir habis. Sika, lo jangan mulai deh, Ra. Gue yakin lo pasti lagi bawa benih-benih unggul gue. Ucap Elang dengan tatapan serius. Sudah seminggu ini Elang tersiksa. Ia tidak bisa mencium makan makanan berbau amis. Dan lebih suka memakan buah-buahan yang rasanya asam. Anehnya, mual itu akan mereda dan hilang sendirinya jika berdekatan dengan Naraya. Kata Mama Nea, benih super milik Elang saat ini tengah berproses menjadi berudu kecebong. Dan artinya tak lama lagi dia akan berubah bentuk menjadi bayi manusia yang bisa bergerak-gerak. Tapi gue emang gak lagi hamil, Elang. Lo ngeyelan banget jadi cowok. Please, Ra. Kalau lo gak mau ke dokter, seenggaknya tes pen dulu lah. Tes pen? Tes pen? Lo pikir gue tukang reparasi listrik? Jengkel Nara dengan membuang muka. Elang menggaruk lehernya yang tak gatal. Kemudian kembali berucap. Iya, sorry, salah. Mau ya, Ra? Please. Mohon, Elang. Kalau emang hasilnya negatif, gue janji gak bakalan ganggu lo lagi. Mungkin rasa sakit yang gue alami minggu-minggu ini emang gejala penyakit langka. Kata si Elang sok teraniaya. Nara meremas-remas kedua tangannya, memikirkan ucapan Elang berkali-kali. Sebenarnya Nara juga takut, karena akibat ulah Elang 1 bulan yang lalu. Ia tak kunjung kedatangan tamu bulanannya. Bakalan gue pikir-pikir lagi. Sekarang jangan ganggu gue dulu. Risih banget gue dilihatin fans fanatik lo. Ketus Nara. Sika. Iya. Setelah perdebatan runyam di belakang sekolah tadi, keduanya saling jalan ke arah kantin dengan jarak yang lumayan jauh. Nara melangkah acuh, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di antara dirinya dan Elang. Namun, tanpa Naraya sadari, ada sepasang mata dan telinga yang diam-diam telah merekam semua pembicaraan Elang dan Nara tadi di taman belakang sekolahan. Seseorang itu saat ini tengah berada di belakang Nara dan Elang. Berjalan sembari menatap keduanya dengan hati yang panas bak tersulut bara api yang membara. Teruntuk Naraya Askara. Rasanya ia benar-benar jijik dan semakin membencinya. Dasar pelacur! Bab ke-15, Test Pack. Suasana di kantin terlihat ramai. Banyak siswa-siswi yang tengah bercakap sembari menikmati camilan dan minuman di atas mejanya masing-masing. Pandangan Nara langsung tertuju pada meja paling ujung, di mana ada Gea dan Janeson yang sedang mojok berdua. Mana pesanan gue? Gea meringis. Kemudian menyikut lengan Janeson dengan tatapan kikuk. Gue ganti bentar. Secepat kilat kekasih dari Gea itu ngibrit ke arah buk kantin. Tadi ia kilaf meminum jus semangka milik Naraya. Habis. Pemiliknya tak kunjung datang. Kan sayang kalau minuman sesegar itu harus dianggurin. Tadi diminum juhehe, abisnya lo lama banget, bebe. Kilah Gea yang disambut cebikan bibir dari Nara. Sialan si Jok! Lo sama Elang tadi dari mana BTW? Nara melirik tipis Gea yang sedang menunggu dengan antusias jawaban darinya. Lalu menjawab seadanya. Taman. Singkatnya. Gue heran, kenapa sih Elang terus-terusan mepetin Lora? Kalian gak lagi ada something yang disembunyiin dari gue kan? Gak ada. Dia aja yang gak jelas. Jawab Nara cepat. Namun, Gea seolah bisa menangkap sinyal aneh dari gelombang mata Nara yang terlihat risau. Kita temenan udah mulai dari Orokra, gue harap ucapan lo emang bener. Deg. Nara memiringkan kepalanya, mengamati raut wajah sahabatnya dengan perasaan yang sulit diartikan. Nara benar-benar bingung harus memulai dari mana jika menceritakan semua beban pikirannya pada Gea. Sejujurnya Nara saat ini begitu takut. Takut akan sesuatu yang kehadirannya tidak ia harapkan tumbuh dan benar-benar berkembang. Dia butuh seseorang yang bisa diajak berbagi keluh dan kesahnya. Ra, lo ada masalah? Nara menghela napas panjang kemudian menghembuskannya dengan kasar. Gue nggak tahu harus mulai dari mana, Ge. Ucap Nara pada akhirnya. Gea meraih tangan Nara. Menggenggamnya dengan erat.
Memberitahu para gadis itu bahwa Gia selalu ada untuknya. Gue bukan hanya sahabat lo Nara, tapi saudara lo. Gue ingetin kalau lo udah mulai lupa. Nara mengangguk, perlahan kepalanya ia sandarkan pada pundak Gia. Gak harus disinikan gue ceritanya, Ge. Gia menggeleng, tangannya perlahan menepuk-nepuk dengan gerakan lembut pada kepala Nara. Gak harus sekarang, tapi gue akan tagih nanti. Pas pulang sekolah. Dengan pasrah Nara akhirnya mengangguk. Mungkin dengan cara berbagi masalahnya pada Gia, dadanya yang terasa sesak belakang ini akan sedikit berkurang. Bagaimanapun Gia adalah satu-satunya teman rasa saudara yang Nara punya. Nara yakin, rahasianya akan aman di tangan Gia. Jus semangka datang. Seloro Joe sembari mengangkat jus semangka ala-ala Mas Barista Cafe. Lama banget loh. Ketus Nara yang kini sudah kembali ke mode galaknya. Antri Ra, no lihat, Bu Tutik full antrian. Jelas Jameson sembari menunjuk stand Bu Tutik menggunakan gerakan dagunya. Alasan! Jameson melotot, bisa-bisanya ia dianggap beralasan oleh Naraya. Padahal kenyataannya memang iya. Tapi bukan tanpa alasan Jameson melakukannya. Tadi ia tidak sengaja keasikan ikut nimbrung gosip yang sedang viral dibicarakan anak-anak kelasnya di depan stand Bu Tutik. Kalian ngerti gak? Si Pi sudah dikandangin ke Kejaksaan Agung. Tanya Jameson layaknya biang gosip di sekolahnya. Nara dan Gia mendongak, menatap Jameson yang sedang berdiri di depan meja mereka. Malas. Enggak. Jawab keduanya kompak. Sika, kalian berdua kudet. Cibir Jameson. Sebodoh amat. Balas keduanya lagi masih dengan kompak. Ik, sebel dah ik. Kesal Jameson menirukan gaya si gemulai luluk alias Lukman. Joe, ya ngapain ngode-ngode aik? Cepok keliling baru tahu rasa gurihnya situ dia. Gia dan Nara terkikik. Sementara Jameson, cowok itu sudah bergidik ngeri membayangkan bibirnya yang seksi jadi sasaran empuk ikan cupang bersurai gelombang itu. Najis! Ujarnya jijik. Dari arah toilet kantin, Elang terlihat sedang berjalan lemas. Rambutnya yang acak-acakan dan sedikit basah membuat semua siswi-siswi memekik keheranan. Calon imam gue kenapa itu? Pucet banget sumpah. Sudi nggak ya si Elang kalau gue kasih napas buatan? Kayaknya lemes banget. Ngarep lo! Nara memutar bola matanya dengan jengah mendengar kicauan gadis-gadis di sekitar kantin yang terang-terangan mengkhawatirkan Elang. Tetapi yang mereka katakan juga memang benar adanya. Elang tampak pucat dan lemas dengan tampilan acak-acakannya. Nara jadi berpikir jangan-jangan cowok gila itu kembali muntah seperti yang dikatakan tadi di taman. Kalau sampai iya, lumayan prihatin juga si Nara padanya. Tunggu. Kenapa si sialan itu sekarang malah berjalan ke arah mejanya? Gawat. Melihat akan hal itu Nara langsung buang muka, pura-pura menyeruput jus semangka di atas mejanya. Malas gila kalau sampai ketahuan Elang ia sedang memperhatikan gerak-gerik cowok itu. Yang ada Elang nanti akan berpikir yang macam-macam padanya. Lo kena gejala asam lambung lagi? Elang tak menjawab pertanyaan yang terlontar dari mulut Jameson. Cowok itu lebih memilih duduk di sebelah Nara dengan jarak yang sangat dekat. Bisa gak lo duduknya agak kesanaan? Ketus Nara. Elang memasang wajah memelas. Berharap Nara mau mengerti dengan penderitaannya saat ini. Please, Ra. Merasa sedikit kasihan, Nara pun akhirnya memilih diam. Ada yang aneh. Dia merasa ada yang janggal dengan dua anak manusia yang tidak pernah akur di sebelahnya ini. Sebenarnya apa yang sedang Nara dan Elang tutup-tutupi darinya? Dia benar-benar kepo tingkat dewa saat ini. Ingin mencecar sederet pertanyaan pada Nara. Tetapi itu tidak mungkin terjadi, mengingat saat ini mereka masih berada di area sekolahan. Gila! Kenapa larinya ke Nara mulu sih? Bisik-bisik siswi yang duduk di bangku belakang Nara dan Gia. Yelang sadar kali di sekolah ini yang paling bening itu emang si Nara. Sylvie yang masih bisa mendengar dengan tajam gosip miring dari anak-anak kantin jelas mengepalkan tangannya kuat. Sebenarnya apa lebihnya Nara dibanding dirinya? Bukankah ia juga sangat cantik, hanya saja main kurang pintar sedikit dari si Nara. Dasar Sylvie yang tak pernah sadar diri. Sampai kapanpun perumpamaan wujudnya dan Nara itu sangatlah jauh berbeda. Jika Nara ibarat bulan maka Sylvie adalah awan hitamnya. Mulai dari paras dan hati keduanya sangatlah jauh-jauh berbeda. Nara tak pernah memiliki sifat iri dan dengki. Sementara Sylvie, dia adalah jagonya dalam memerankan penyakit hati itu. Betch! Tukang cari muka, lihat aja nanti apa yang bisa gue lakuin sama lo. Gumamnya penuh tekad. Gerah, risih, jengkel bercampur jadi satu. Elang terus saja menempeli Nara bagaikan seekor cicak yang selalu membutuhkan dinding untuk bertahan hidup. Gue mau pulang. Mobil lo di sana.
Tunjuk Nara dengan tatapan horor. Elang berdecak lidah, ia tidak sanggup harus merasakan lemas kembali jika berjauhan dengan Nara. Gak bisa. Gue mau ikut lo pulang. Astaga naga Dragon Ball. Ini cowok sinting benar-benar tidak bisa menepati janjinya sendiri yang baru saja ia buat tadi di belakang sekolahan. Lo tadi udah janji sama gue, Elang. Jangan buat gue ingkar juga sama janji gue. Geram Nara sembari bersedekap dada. Arg! Awas lo bohong! Ancam Elang dengan tatapan yang tajam. Hem! Udah sana pergi! Usir Nara. Tapi lepas sweater lo dulu, Rah. Nara melotot buru-buru mendekap tubuhnya dengan erat. Lo jangan gila! Ini parkiran sekolah Elang! Ujarnya dengan panik. Elang mendengus kemudian maju selangkah. Gue cuma mau sweater lo, Rah, bukan mau perkosa lo lagi. Bisik Elang berhasil membuat wajah Nara merah dan menegang kaku. Benar-benar si berandalan Elang yang brengsek. Cepetan! Lo mau lepas sendiri atau gue yang lepasin? Imbuhnya berbisik dengan nada genit. Lo! Tunjuk Nara pada wajah tampan Elang, menatap netral legam itu dengan tatapan tidak percaya. Elang tersenyum miring, tangannya mulai nakal ingin meraih sweater Nara. Fine! Bentaknya. Kemudian buru-buru melepas sweater miliknya dan melempar ke wajah Elang dengan kasar. Gitu dong! Celetuk Elang sembari mengendus-endus sweater milik Nara yang aromanya sangat wangi. Sekarang gue mau pulang! Jangan ganggu gue dulu sementara, please! Pinta Nara dengan nada yang terdengar memohon tapi juga geram. Oke, tapi nanti kabari gue hasilnya. Nara membulatkan bibirnya, memandang cowok banyak maunya di depannya itu dengan muak. Lama-lama gue bisa ketularan gilanya kayak lo, Elang. Dengan mengacak rambutnya frustasi, Nara segera membuka pintu mobilnya. Masuk dan segera keluar dari area parkiran. Elang gila! Teriak Nara sembari memukul-mukul setir pada mobilnya. Setidaknya dengan wangi-wangian yang melekat pada sweater Nara, Elang bisa merasakan sedikit kedamaian pada perutnya. Tidak peduli dengan banyaknya pasang mata yang saat ini tengah melihatnya dengan tatapan aneh. Yang terpenting Elang sudah mendapatkan sweater kesayangan Naraya. Naraya Askara, nomor problem sekarang cuma kain tipis ini yang bisa gue peluk. But, gue gak janji setelah hari esok. Gumamnya geleng-geleng kepala. Sesuai janji Nara kepada Gea. Siang ini kedua gadis itu berada di apartemen milik Gea. Sebuah apartemen mewah hadiah dari Mama Helena saat gadis itu berusia 17 tahun beberapa bulan yang lalu. Gea gue udah pernah ngelakuin hal kotor sama Elang. Hah? Gimana? Gimana? Gea yang sedang menatap wajah Nara dengan serius sampai linglung. Gadis itu tidak paham dengan maksud ucapan Nara yang berkata melakukan hal kotor. Ra, please jelasin yang detail sama gue. Jangan bikin gue bingung. Gea menangkup kedua sisi bahu Nara. Perasaannya tiba-tiba saja jadi tidak enak. Elang udah ngambil keperawanan gue, Gea. Telak Nara dengan memejamkan matanya. Apa? Dengan mata melotot Gea berteriak histeris. Ini tidak mungkin. Nara pasti sedang berniat mengerjainya. Ya, Nara pasti sedang mengerjai dirinya. Lo pasti mau ngeperan gue, ya kan? Tebak Gea tersenyum tegang. Nara memandang Gea dengan mata berkaca-kaca. Apa di mata lo gue kelihatan sedang bercanda, Ge? Tanya Nara dengan nada melemah. Deg. 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 Nara, kapan? Kenapa lo gak pernah cerita sama gue? Histeris Gea dengan memeluk tubuh sahabatnya itu erat. Tangis Gea terdengar sangat terpukul, tetapi tidak dengan Nara. Temannya itu justru menepuk-nepuk punggung Gea. Seolah sahabatnya itulah yang kehilangan kehormatannya. Gue gak apa-apa. Gak ada gunanya juga diingat-ingat. Semua udah terlanjur terjadi. Haa? Telinga Gea salah dengar tidak sih? Ini bocah udah gak perawan, tapi kok gak ada sedih-sedihnya. Gea saja yang sebagai temannya rasanya ingin terjun bebas dari atas apartemen. Lo gak ada niat bunuh diri atau nuntut Elang gitu, Ra? Tanya Gea dengan sesenggukan. Nara berdecak kesal, kemudian mengurai pelukan di antara mereka berdua. Percuma kalau gue nuntut. Nama baik keluarga gue bakalan jadi taruhannya. Gea mengusap air matanya dengan kasar. Menatap Nara semakin sendu. Ra, lo nangis atau teriak-teriak gitu, kek? Kenapa lo harus setegar ini sih? Bikin gue jadi sakit hati aja tau gak lihatnya. Gak ada gunanya. Sekarang ada masalah yang lebih serius lagi, Ge. Gue bingung. Jangan-jangan lo hamil. Seloroh Gea yang sudah bisa menebak alur cerita dari kejadian yang menimpa Nara. Wajah Nara langsung suram mendengar dugaan dari Gea.
Kenapa ucapan Elang dan temannya sama-sama menjurus ke sana sih? Semakin galaukan Nara jadinya. Gue gak ngerti, Ge. Yang jelas gue udah telat 2 minggu. Mampus, mampus, mampus. Heboh Gea sembari memukul-mukul bantal di atas pahanya. Cepetan tes BG. Kenapa lu nyantai banget sih? Imbuhnya panik sendiri. Gue takut, Gaya. Lo pikir gue siap gitu? Kalau beneran gue hamil gimana? Terus mau dikemanain nanti bayinya? Gue kan masih sekolah. Dia menepuk-nepuk keningnya berulang kali. Lalu loncat dari atas ranjang. Bentar. Lo jangan kemana-mana. Gue mau ke depan. Gie, lo mau ninggalin gue kemana? Ikut. Nggak usah. Udah lo yang anteng aja di atas sana. Oke. Bentaran gue cuma bentaran doang. Setelah berpesan pada Nara, dia segera keluar apartemennya. Meninggalkan Nara yang entah mau kemana. Bisa-bisanya gue mau jadi onti secepat ini. Astaga. Astaga. Ini mulut gue. Enggak. Nara pasti cuma kebanyakan pikiran jadi anunya telah datang ke bulan. Gimana sih mulut gue ini? Dengan menepuk-nepuk pelan bibirnya, dia segera lari menuju apotik yang ada di depan apartemen. Beberapa menit kemudian, perdebatan dan dorong-dorongan pun akhirnya harus terjadi di depan kamar mandi antara Gea dan Naraya. Lo mau gue teleponin si Elang? Atau Om Sein? Ancam Gea dengan mata melotot. Lo sahabat durjana, Gea. Sialan! Kesal Nara akhirnya masuk juga ke dalam kamar mandi. Sep! Gitu dong nurut. Lo ngapain ikut masuk juga? Gue gak tolol, Gea. Gue bisa sendiri. Hilih. Bisa aja nanti lo celupin itu alat ke dalam bak mandi. Cepetan nih. Gue gak ngintip deh. Cusra! Ag! Rasanya Nara ingin menjambak dan mencekik Gea saat ini juga. Entah siapa yang salah Nara tak tahu. Suatu keberuntungan atau malah kesialan setelah menceritakan masalahnya pada Gea. Yang jelas Nara saat ini benar-benar nervous dengan hasil akhirnya. Udah belum? Bentar. Lama banget sih. Bentaran. Sabar dong. Dengan gerakan yang sangat pelan, Nara menghidupi keran pada bawah shower. Berniat mencelupkan alat tes kehamilan itu pada air keran. Namun sepertinya gerak-gerik Nara sudah terbaca oleh Gea. Nara, mau lo apain itu tes patch-nya, ha? Nara terjingkat, kemudian meringis. Lo ngagetin gue, Ij. Lo beneran mau gue aduin sama? Fine. Gue gak nakal lagi. Cepetan. Sialan. Mau tak mau akhirnya Nara mengambil air seninya. Lalu mencelupkan alat kecil bernama tespek itu pada wadah yang berisi air keramat tadi. Gimana, Ra? Tanya Gea berbisik. Gue dedigan, J. Sama anjir. 1, 2. Pas di hitungan ketiga Nara mengangkat tespek itu ke hadapannya dan Gea. Dan alangkah bahagianya hati Nara saat melihat alat tes kehamilan itu hanya menunjukkan garis 1. Yes! Gue gak hamil! Nara segera membuang tespek itu ke atas lantai dengan perasaan bahagia. Tapi tidak dengan Gea, gadis itu segera memungut alat tespek milik Nara lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Ra, mata lu kayaknya rabun deh. Ini apa? Tunjuk Gea tepat di depan wajah Nara. Membuat raut wajah Nara yang tadinya terlihat ceria berubah menjadi pucat pasi seketika. Nara panik. Dia benar-benar panik. Enggak, ini pasti karena lu belinya yang KW. Ra, gue ada 10 tespek. Cepetan lu coba pakai merek yang lain. Bab ke-16.